Kalau kayak Bitcoin, kripto tadi, sesuatu yang baru muncul, biasanya yang kami ketahui sebatas ilmu saya itu, pasti di awal akan pro kontra. Ada yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tidak boleh. Itu pasti, sudah umum. Karena memang mungkin masih ditemukan oleh ulama yang mengatakan tidak boleh, hal-hal yang menurut mereka masih mengganjal. Tapi karena dia bab muamalah sangat terbuka, bukan mustahil, mungkin bulan depan fatwa ini berubah menjadi boleh. Karena mereka menemukan celah, oh ternyata bisa dikemas seperti ini. Saya kasih contoh tadi, misalnya kan lahirnya perbankan syariah, lahirnya perhotelan syariah gitu kan. Karena mereka mengemasnya. Apa bedanya perbankan syariah sama perbankan biasa? Di akad-akadnya kan. Sekarang cara nyicil di bank konven, mereka bukan yang menghitung sebagai investasi, mereka menganggap sebagai utang piutang. Sebagai contoh misalnya, saya mau beli mobil melalui bank konvensional yang pakai sistem riba. Apa yang mereka tulis akadnya? Si Khalid ini utang. Atau pihak instansi ini mengutangkan kepada si Khalid sejumlah ini. Karena utang piutang dalam Islam tidak boleh bertambah. Kalau bertambah jadi riba. Kalau utang piutang. Lalu bagaimana caranya supaya dia boleh? Dibuatlah sistem murabahah. Di perbankan syariah. Apa itu murabahah? Beli putus. Saya misalnya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Saya bilang sama Dr. Richard, dok, saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak ada duit. Dr. Richard mau belikan nggak? Richard bilang, oke, saya belikan Ustaz. Tapi mobil saya misalnya. Ya dokter, Ustaz mau beli mobil saya, tapi Ustaz minta ke Dr. Richard. Oke, sekarang Dr. Richard bilang, saya beli buat Ustaz, tapi saya jual lagi Ustaz ya, 220 juta. Modelnya jelas, produknya ada, nilai yang dinaikkan pun jelas nih. Oh. Jadi Ustaz, dokter beli mobil saya dulu. Itu di riba gitu pada waktu itu Pak Ustaz jelas. Akhirnya sekarang karena akadnya ini namanya murabah, beli putus. Saya setuju, oke dok. Tapi saya cicil 10 bulan ya. Jadi setiap bulannya 22 juta. Oke, setuju. Nah itu boleh. Jadi dia yang tadinya cicilan riba nggak boleh, dihilangkan ribanya yang disebabkan karena utang yang mengambil faedah, menjadi transaksi jual beli yang ambil faedah. Nah ini jadi boleh. Ini kan namanya dikemas. Makanya bab muamalah masih sangat terbuka.